Hati ini memanggil namamu karena separuh ah. Kayak suara Ariel gitu kan, Pak. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Sebenarnya ini tuh bukan channel Crypto Hell, men. Namanya aja channelnya Angkara Murka, coy. Tapi memang programnya Crypto Hell. Jadi sebenarnya gue harusnya ya membuat channel ini tuh lebih fleksibel. Ada vlognya, family vlog gitu ya. Atau membahas yang lain gitu ya, nggak cuma bahas kripto dan global issue terkini yang ada aja ya, harusnya sih. Cuman ya nanti kita pikirkan lah akan membahas tentang apa. Tapi overall sekarang kita akan membahas pergerakan Bitcoin dulu ya. Seperti yang kita tahu bahwa Bitcoin kan sudah lebih dari 130 harian menurun harganya ya. Dan saat ini memang fase konsolidasi. Nah, mudah-mudahan memang ini masuk ke fase akumulasi kalau kita lihat berdasarkan teori Wyckoff atau Dove Theory, dan kita melihat berdasarkan indikator-indikator yang ada, kan memang most of all indikator ini memang berada pada area yang netral yang kemarin memang sudah masuk ke dalam area oversold ya. Jadi memang potentially saat ini harga Bitcoin atau Bitcoin sendiri itu sedang diakumulasi. Ini adalah fase distribusi pada time frame lebih kecil. Ini adalah fase redistribution. So saat ini potentially memang fase akumulasi. Tinggal kita melihat aja nanti pada on-chain dan Bitcoin dominance itu dia increasing atau tidak. Bila mana di beberapa indikator on-chain yang membaca tentang whale accumulations itu positif, bahwa whale sudah mulai akumulasi, maka kita akan declare bahwa memang whale saat ini mulai mengakumulasi Bitcoin. Nah, kalau kita lihat berdasarkan technical, memang saat ini ada beberapa support yang perlu perhatikan ya. Kalau untuk saat ini memang harga Bitcoin kan invalidation support itu di kisaran harga 29 ribuan. Dan teman-teman saat ini harus berfokus kepada teori Wyckoff dulu ya. Atau teman-teman sebelum masuk ke Wyckoff, teman-teman harus mempelajari dan memahami apa itu Dove Theory ya. Biar teman-teman notice, oh ternyata seperti ini toh ya gitu. Kalau misalkan gua terangkan di sini pasti akan bacotnya terlalu panjang coy. Jadi teman-teman baca sendiri aja ya. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa ini kenaikannya berarti evidensi berdasarkan perhitungan Elliott Waves. Berarti kan corrective wave, dan saat ini memang masih tertahan pada golden ratio Fibonacci 0,618. Pertanyaannya itu berarti cuma satu. Ada dua deh sebenarnya. Apakah pada level saat ini Bitcoin memang betul ini adalah area retest untuk reclaim ke harga yang lebih tinggi, atau saat ini pada time frame yang lebih kecil harga Bitcoin itu masuk ke fase redistribution. Teman-teman kalau mau melihat Wyckoff accumulations, Wyckoff distributions, Wyckoff redistributions, teman-teman bisa mengunjungi salah satu website yang ada di Google. Emang ada juga yang membahas tentang redistribution dan accumulations. Ini namanya school.stockchart.com ya. Ini menurut gue udah lumayan lengkap juga, cuman sebenarnya dirangkum. Jadi ini sebenarnya rangkuman aja. Kalau teman-teman mau baca atau teman-teman mau mempelajari lebih dalam, berarti teman-teman harus membeli beberapa buku yang membahas tentang smart money. Nah, di sini kita harap ya, ekspektasi kita memang ada reversal biar harga Bitcoin itu bisa terkonsolidasi untuk running flat di atas 38.500 gitu ya. Nah, berarti kita harus melihat salah satu skenario, teman-teman harus tarik Fibonacci dari atas sampai dengan low-nya di 38.500 something di sini. Nah, tinggal kita lihat dari harga saat ini Bitcoin itu pada time frame yang lebih kecil, mungkin saja 45, 30, 15 time frame 5 menit, harus ada bullish divergence biar ada potensi atau sebuah sinyal harga bisa bergerak naik lagi ke harga 42.000, karena ini adalah median dari penurunan saat ini ya, dari high-nya kemarin di level resisten.
Kalau kita lihat kan saat ini memang sedang terkonsolidasi, cuma kalau gua lihat-lihat sih memang belum ada potensi harga Bitcoin untuk bergerak naik ya. Kalau gua pribadi sebenarnya mengharapkan untuk Bitcoin itu running flat, tapi nggak jadi masalah karena kita melihat ada potensi ini adalah ruang akumulasi. Nah, bila mana dari level saat ini harga naik, maka akan running flat seperti ini, mungkin ada penurunan lagi. Teman-teman tinggal perhatikan Fibonacci 786, Fibonacci 886, nanti tarik dari sini ke sini dapat Fibonacci 86886 atau biasanya double bottom. Nah, teman-teman kalau mau ngelihat running flat berarti teman-teman bisa melihat yang tanggal 24 sampai dengan tanggal 4 Februari di sini. Ini adalah running flat. Kalau ternyata memang ini adalah running flat, maka besar kemungkinannya untuk break dari level resistance. Berarti akumulasinya itu lebih cepat dibanding fase akumulasi normalnya. Biasanya fase akumulasi itu kan bisa mencapai ke 2 atau 3 bulan gitu ya. Karena ekspektasi gua pun Bitcoin saat ini mungkin akan masuk ke fase bullish itu ya kisarannya Mei atau Juni. Setelah nanti masuk nih tanggal 16 kan taper. Ya, nanti kita akan lihat regulasi taper itu bagaimana. Nah, sementara saat ini kita tahu bahwa harga Bitcoin itu berpotensi menurun ke harga yang lebih rendah, maka teman-teman harus tetap berfokus kepada analisa sebelumnya, yang dimana kita akan melihat potensi penurunan itu ke kisaran harga 34.400 di sini Fibonacci 886. Nah, teman-teman mau mengambil kesempatan untuk taking long by scalping dan mau mengambil kesempatan untuk taking long by swing itu nggak jadi masalah, tapi teman-teman harus melihat dari tekanan belinya nanti ya. Jangan teman-teman mengharapkan bahwa di 886 potensi kenaikan itu bisa yang dari sini ke sini gitu ya, dari X ke A terus ke sini, itu nggak jadi masalah. Kalau memang teman-teman meyakini bahwa wah dari Fibonacci 886 itu bisa ke harga berapa nih 47.000 48 ribuan, nah itu nggak jadi masalah sebenarnya karena potensinya memang berdasarkan teknik analisa seperti itu. Nah, kalau gue pribadi sih kalau dari level saat ini gue expect memang penurunan ke 0, Fibonacci 886 di sini ya 34.441. Dan ini adalah skenario pertama yang memang kita sudah analisakan beberapa waktu lalu. Nah, kalau ternyata memang 34.000 ini adalah support, maka itu berpotensi untuk membuat sebuah pola. Karena apa? Karena kita melihat bottomnya itu dia naik, jadi namanya rising bottom. Jadi potensinya memang membentuk ascending triangle seperti ini gitu ya. Ascending triangle itu adalah akumulasi phases. Kalau teman-teman mau melihat Wyckoff mungkin skenarionya atau skemanya itu yang nomor 2 gitu. Nah, ini berarti kita jadikan sebagai skenario pertama. Untuk skenario kedua, teman-teman bisa juga berfokus kepada spring di kisaran harga 29.545 ya. Di sini. Ini potensinya adalah double bottom. Karena di sini kan invalidation support ya. Support pas bulan Januari 2021 kemarin juga support nih ya kan. Nah, ini potensi memang adalah spring dari skema pertama. Kalau teman-teman lihat di sini berarti skema pertamanya adalah yang ini ya. Di skema pertama berarti potensi springnya adalah seperti ini. Ini skenario kedua berarti potensinya adalah ascending triangle gitu ya. Nah, teman-teman tinggal perhatikan aja. Jadi ada 3 skenario berarti ya. Di sini dia running flat di atas 38.500. Yang skenario kedua itu berarti ini gitu ya. Terus kalau skenario ketiga berarti ini ya. Tapi overall saat ini memang Bitcoin sudah mulai terkonsolidasi dan cenderung stabil di kisaran harga 30 sampai dengan 40-an. Nanti kita tinggal fokus kepada Bitcoin dominance dan juga on-chain apakah memang beberapa indikator tersebut itu bergerak naik atau increasing. Nah, kedua analisa ini teman-teman bisa jadikan acuan sebagai taking long by positions ya guys ya. Jadi jangan diem aja, ambil kesempatan bahwa level support tersebut di sini itu untuk taking long by positions. Oke?
Ya, mungkin ini analisa yang gua bisa sampaikan siang ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menonton. Happy weekend buat teman-teman yang mau weekendan. Heleng-heleng cantik gitu ya maksudnya. Dan jangan lupa untuk dijaga kesehatannya karena sekarang musim hujannya agak lama ya, mungkin sampai Mei kali ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temannya juga bila mana memang berfaedah buat teman-teman, biar ini ada apa ya istilahnya ya, ada faedahnya gitu buat teman-teman lainnya kan yang memang berinvestasi di Bitcoin atau cryptocurrency. Thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mahal. See you guys on the next video. Peace out.